Gadis kecil, kau itu hanya sendiri. Mau lawan yang mana dulu dari mereka bertiga? Tidak perlu, aku buru-buru. Bertiga sekaligus. Wah, dia ini tidak tahu diri. Baiklah, tapi jangan bilang kami ngerjain kalau kau sampai kalah. Pertandingan dimulai. Tiga, 2, 1, mulai. Lemah, pakailah tenaga. Masa bertiga tidak bisa mengalahkan satu wanita? Ayo. Sekarang adalah giliranku. If nautical nonsense be something you wish. Anin, Sienna. Anin, kau. Bos. Kita perlu bicara. Itu... Anin, cuma beberapa hari, tapi sudah berapa klien yang kau pukul? Kau partner latihan, bukan pelatih. Bos, terus gimana gajiku? Rugilah. Pusat latihan saja digadaikan. Terus harus gimana? Ibarat kuilku terlalu kecil untuk dewa sepertimu. Pergilah. Terima kasih, bos. Aduh. Gak apa-apa, Anin. Kamu pasti bisa dapat kerjaan baru. Ingat, bekerjalah pakai nalar, bukan pakai tinju. Bagaimana proses rekrutmen pengawal? Bos, syaratmu itu terlalu sedikit tinggi. Kekuatan super tidak akan ketemu. Lagi pula, orang bilang kau pembawa sial, jadi tidak ada yang berani. Sudah aku kontrak perusahaan luar. Berikan waktu sebentar lagi. Pria ini dikutuk bintang sial, tapi sebentar lagi bintang keberuntungannya akan muncul. Beruntung? Keberuntungan apa? Yang punya kekuatan besar. Tidak disangka aku mendengarkan ramalan. Sudahlah, tidak usah cari lagi. Kenapa di depan masih macet? Sepertinya ada kecelakaan. Aku ada rapat penting siang ini, tidak boleh telat. Kau periksalah. Bayar, ayo bayar. Kalau kau tidak bayar hari ini, ku bunuh kau. Bos, cuma lecet sedikit minta 500 juta. Anakku sakit parah. Biaya berobat saja tidak cukup, bagaimana mau bayar? Hidup mati anakmu itu bukan urusanku. Aku cuma mau mobilku diperbaiki. Kalau hari ini kau tidak bayar, maka jangan salahkan aku. Tunggu, Kak. Kakek ini kasihan sekali. Kau sudah keterlaluan. Ini bukan urusanmu. Aku orang yang pakai nalar. Kalian orang miskin. Mengerti mobil bagus tidak? Aku ingatkan, kau jangan ikut campur. Pergilah. Kakek, kalau kau tidak bayar hari ini, maka akan kubunuh kau. Bodoh amat sama nalar. Aku
Ayo, Lari, lari. lari. Aku mau informasi wanita itu dalam waktu 10 menit. Rekrut pengawal? Aku juga boleh daftar kan? Wanita gila. Cuma ini file yang kutemukan, Bos Jeffrey, karena cuma 10 menit. Ini tidak semudah novel, Bos. Telepon saja tidak cukup. Bagaimana kalau setengah hari? Boleh ya? Masuk. Bos Jeffrey, ada wanita yang mau melamar jadi pengawal. Suruh masuk. Kau? Kau mau melamar jadi pengawalku? Iya, Bos Jeffrey. Terus apa kau tahu syarat menjadi pengawal? Iya, bisa berantem cukup kan? Cuma bisa berantem. Mana buktinya? Dia jelas menahan diri tadi di jalan. Ayo lihat bagaimana kekuatan aslinya. Bukti? Kak Jeffrey. Waduh. Xiao sekarang suka yang seperti ini. Ini... Kak Jeffrey tidak senang lihat aku. Kenapa kau di sini? Aduh, aku dengar kau sedang mencari pengawal. Kenapa tidak mengajakku? Ayahku punya banyak kenalan. Hari ini ku bawa 3 kandidat pengawal terbaik. Masuk semuanya. Mereka bertiga adalah petarung kelas 1. Kau bisa sewa semua kalau mau. Nah, Kak Jeffrey, aku baik banget kan? Aku mau lihat-lihat dulu ya. Sebenarnya aku sudah cari pengawal. Ya, ini dia. Dia? Kak Jeffrey, kau bercanda? Dia pengawal? Tidak. Aku mundur. Tolong jadi tameng untukku. Lupakan, dia kelihatan tangguh. Aku pergi. Gaji 100 juta. Kalau tidak puas, ayo bertarung. Gadis kecil, kau itu hanya sendiri. Mau lawan yang mana dulu dari mereka bertiga? Tidak perlu, aku buru-buru. Bertiga sekaligus. Wah, dia ini tidak tahu diri. Baiklah, tapi jangan bilang kami ngerjain kalau kau sampai kalah. Pertandingan dimulai. Tiga, 2, 1, mulai. Lemah, pakailah tenaga. Masa bertiga tidak bisa mengalahkan satu wanita? Ayo. Sekarang adalah giliranku. If nautical nonsense be something you wish... Apa aku sekarang layak jadi pengawalnya? Dia pasti orang yang aku cari. Ini bagus. Sekarang aku bisa bayar biaya pengobatan nenek.
Baiklah, malam ini kau bisa pindah ke rumahku. Apa? Tinggal bersamamu? Tentu saja, namanya juga pengawal. Oh iya, ada jamuan malam ini. Kau ikut denganku. Tunggu, Apa? Dia sewa wanita jadi pengawal? Iya, aku lihat sendiri. Wanita itu kasar. Wanita kasar. Aku yakin si sialan itu hanya mau mengganggu putri keluarga Liu. Semua sudah tahu Fanny Leo mau menikah dengan dia. Bodoh. Dipikir ulah begini akan membuat aku mundur. Jamuan malam ini, aku pastikan dia tidak akan kembali lagi. Lalu keluarga Sander akan jadi milikku. Di mana, Nin? Seperti perintahmu, aku suruh dia ganti baju. Sebentar lagi datang. Lumayan. Teruskan begini. Ya, aku minta kepada kalian tolong jaga ketenangan. Ya? Bos Jeffrey. Senang akhirnya ketemu. Bagaimana soal investasi yang kubahas kemarin? Bos Jeffrey, aku punya banyak proyek. Bos Jeffrey, tolong lihat punyaku dulu. Maaf tuan-tuan, hari ini tidak bahas bisnis. Lain kali saja. Apa kau tahu aturan pertama menjadi pengawal? Apa? Jangan biarkan siapapun dekat denganku. Oh, mengerti, Bos Jeffrey. Ah, Jeffrey ya? Oh, jangan dekat-dekat dengan bos. kau siapa? Tidak perlu. Siapa dia? Maaf, Paman. Dia adalah pengawal baru. Masih belum terlalu paham, tapi aku yakin Paman Hansel tidak perlu repot-repot mengurus wanita ini. Ah, tidak. Ya, tentu saja. Buat apa aku mengurusi wanita seperti dia? Nona, aku bukan orang luar. Aku bagian dari keluarga Sander. Aku paman dari bos Jeffrey. Oh iya, Jeffrey, kita kan keluarga. Soal yang kubahas kemarin, sudah kau pikirkan? Dengar, kakekmu sakit parah sekarang. Bagaimana perusahaan besar seperti ini bisa kau urus sendirian? Kalau menurutku, kau jangan ragu. Biarkan adikmu bantu di perusahaan. Soal posisi, tidak perlu terlalu tinggi. Wakil bos saja sudah cukup. Kita keluarga, harus saling membantu. Benar kan? Iya kakak, jangan khawatir. Kukerahkan semua kemampuanku. Tunggu. Kau bilang kau paman dari bos Jeffrey? Benar. Terus kenapa bos Jeffrey memanggilmu menggunakan marga Hansel? Soalnya, mereka bukan bagian dari keluarga Sander. Paman Hansel, waktu perusahaan sedang susah, paman yang usul buat bagi-bagi harta keluarga. Lagi pula, kau cuma anak angkat kakek. Kalau soal perusahaan, kau tidak ada hak suara. Kau... Ayo pergi. Jeffrey Sander, kau jangan kurang ajar ya. Memang benar kau cucu kandung kakek. Tapi kalau bukan karena nasib sialmu, kau tidak akan bernasib seperti ini. Paman dan juga bibi, kalau bukan karenamu, mereka tidak akan mati tragis. Sejak kau lahir, kemalangan terus menimpa keluarga ini. Sepertinya cuma kau yang selamat. Sekarang semua orang tahu, cuma kau yang membawa sial keluarga. Bahkan, Sheila bisa meninggalkan karena itu. Jeffrey Sander, dengan kau yang memimpin, keluarga Sander akan hancur. Aku sarankan, kau cepat turun tahta. Mulai sekarang, jangan sampai mereka ada lagi di depanku. Baik. Tapi orang lain bawa pasangan ke acara, kau malah menggandeng tangan pengawalmu. Aneh sekali kan? Jangan-jangan mau buat aku jadi pasanganmu. Bayarannya lebih mahal. Pengawal tapi banyak bicara. Serius sedikit. Oh, Nanti kau tidak perlu ikut. Kau main sendiri saja. Tunggu aku beri pelajaran. Dasar bocah tidak tahu diri.
Ayahnya saja waktu masih hidup tidak berani bersikap begitu. Kau mau cara kasar? Jangan salahkan aku, Nan. Shh. Bos Jeffrey, Ya sudah, aku main sendiri saja. mari minum segelas. Maaf. Teddy, Jangan lari! Teddy, Berhenti! Kau pukul anakku seperti ini lalu kau mau kabur? Aku tidak sengaja. Itulah dia. Dia melempar korek api ke bos untuk membakarnya. korek api. Korek api apa maksudmu? Tadi, Jeffrey Sander, anakku Teddy cuma berusaha membantu beban perusahaan bersamamu. Meski kau ingin memonopoli harta keluarga, tidak perlu menyakitinya begini. Dan kakekmu, kakinya harus patah setelah bertengkar denganmu. Lalu, siapa lagi yang harus menderita karena tidak setuju denganmu? dasar anak pembawa sial. Siapa yang dekat denganmu pasti akan celaka. Kalau dipikir-pikir, mungkin kau sengaja melukai kakekmu. Diam kau. Jangan fitnah bos Jeffrey. Ini tidak ada hubungan dengannya. Aku yang salah dan menyakiti orang. Kalau mau cari masalah, hadapi aku. Kau? Benar. Aku. Aku yang memukul anakmu. Kalau tidak terima, pukul kembali aku. Oke? Akan kuberikan apa yang kau mau. Tapi ingat, kalau aku sanggup, mulai sekarang kalian jangan ikut campur soal bos Jeffrey. Kak Jeffrey? Bibi, kebetulan aku sedang ada masalah dengan bocah kecil ini. Biar aku yang mengurus dia. Dasar bocah. Kau pikir kau ini hebat? Hari ini akan kuberi pelajaran. Dia milikku. Jangan pernah menyentuhnya. Jeffrey Sander, apa maksudmu ini? Paman Hansel, jangan dikira aku tidak tahu apa rencana Paman. Paman mau masuk ke perusahaan, coba saja. Tapi Anin adalah milikku, dia bukan sasaran pukulanmu. Jadi, kau ingin langsung bermusuh, Han ya? Memangnya kita pernah damai dari awal? Baiklah. Kak Jeffrey, kau selalu melindungi bocah itu. Jangan-jangan kau jatuh cinta padanya. Iya, aku jatuh cinta padanya. Apa yang kau katakan? Kau hanya mau balas dendam kan? Bocah tidak berguna itu tidak bisa dibandingkan denganku. Sudah, semua sudah lihat. Kalian sudah lihat kan? Nona Fanny, berhenti mengganggu. Selamat tinggal. Kak Jeffrey! Kak Jeffrey! Kak Jeffrey! Jangan salah paham, aku cuma menipu Fanny. Aku tahu. Oh iya, orang yang tadi mencoba mencelakaimu, sayangnya dia kabur. Kau tenanglah, akan aku suruh orang untuk menyelidiki. Ibu, Anin, ada apa? Aku antar ke rumah sakit ya. Tidak apa-apa.
Hanya sakit kepalaku kambuh lagi. Wanita itu kok rasanya familiar ya? Ibu angkat, kau baik? Aku baik, ayo. Aku akan mengenalku pada beberapa teman baru. Tidak apa, mungkin karena pengap di sini, sedikit pusing. Apa kau mau ke rumah sakit? Tuan, cepat pulang. Kakek sakit lagi. Baiklah, aku segera kembali. Ganti baju, ikut aku jenguk kakek. Kenapa aku tidak ingat? Kakek. Jeffrey, kau pulang tepat waktu. Bantu aku mengingat bagaimana dulu nenek dan aku menyusun formasi catur ini. Kakek, ini sudah malam. Lebih baik kakek istirahat saja. Pikirkan besok pagi. Tidak bisa. Aku suka main ini dengan nenekmu. Harus diselesaikan. Kalau aku selesaikan, mungkin dia akan kembali. Kakek, biar aku selesaikan. Akan ku selesaikan. Akan ku selesaikan. Dia akan kembali. Bagaimana menyusunnya? Kakek sudah seperti ini. Tiap pagi memaksa ingin main seperti dulu. Tapi baru setengah jalan, dia sudah tidak ingat apa-apa. Duduk berpikir seharian. Ini aneh. Susunan catur ini, rasanya aku pernah melihatnya. Nenek, kenapa kau selalu susun papan catur ini? Aku juga tidak tahu. Aku terus bermimpi susunan ini. Jadi ya aku susun saja. Langkah ini harusnya di mana ya? Aku ingat sepertinya di sini. Benar. Di sini. Iya, di sini. Sekarang aku ingat. Ini dia. Aku ingat semuanya. Kau siapa? Aku... Ada apa? Apa? Apa katamu? Baiklah. Akan kuberi dia pelajaran. Jeffrey, kau merusak hubungan dengan keluarga Leo demi dia. Memang seburuk apa putri mereka? Sampai kau kurang ajar seperti ini. Apa yang sudah kau pikirkan? Kakek, perselingkuhan ini bukan urusanmu. Bukan urusanku? Kalau aku tidak peduli siapa lagi. Kau sudah 30 tahun. Sampai kapan mau buang waktu begini? Aku maklum kalau kau tidak bisa melupakan Sheila. Tapi sekarang standarmu semakin jatuh. Kau mau membunuhku dengan amarah. Sheila? Mantan pacar Pak Jeffrey? Bukannya dia cahaya bulan tak terjangkau dari novel roman? Kakek, itu bukan aku. Aku bukan kakekmu. Aku tidak punya cucu seumuranmu. Kakek, aku menyukainya. Aku tidak mau menikahi orang lain selain dia. Apalagi salah satu perempuan anak orang kaya pilihan kakek. Kau? Jangan ikut campur, kek. Aku tidak akan mendengarkan kakek. Sudah malam. Kami harus pulang. Kurang ajar. Kau berani menghiraukanku. Maaf ya, kakekku tidak jelas. Aku cuma merepotkanmu. Harus berakting seperti ini. Tapi kau tidak bisa memutuskan seenaknya. Aku pasti akan membayarnya lebih. Sebuah kehormatan melayani Pak Jeffrey. Kamarmu di lantai 2. Untuk sementara, kau tidur di sana. Halo, Nenek. Anin, kau di mana?
Kau semalaman gak pulang. Aku khawatir. Aku sudah telepon berkali-kali. HP-ku mati. Maaf, Nenek. Oh iya, aku dapat pekerjaan. Aku tidak pulang karena bosku mengatur tempat tinggalku. Aku akan sibuk beberapa hari ke depan. Jaga diri, Nenek. Jangan lupa minum obat. Kalau selesai nanti ku jenguk. Dadah. Menurutmu keluarga Sander melakukan sesuatu yang buruk? Tidak mungkin, jangan omong kosong. Benar, kau masih baru jadi tidak tahu. Tadinya, keluarga Sander dulunya baik-baik saja. Saat Tuan muda lahir, Nyonya tua tiba-tiba hilang. Tuan kecelakaan mobil, Nyonya lompat dari gedung. Bahkan Tuan tua juga terkena imbasnya. Sekarang banyak orang yang bilang kalau Tuan muda itu terkutuk. Siapapun yang dekat dengannya akan terkutuk. Mereka tidak akan melakukan hal yang bisa membuat mereka terkutuk. Orang-orang ini, mereka dibayar untuk bekerja, tapi malah menggibah seperti ini. Menurutku mereka lah yang tidak bermoral. Ada orang? Kau sedang apa? Pak Jeffrey? Jangan berkeliaran seenaknya. Beberapa tempat bukan untukmu. Tapi barusan aku lihat ada sesuatu. Kau tidak akan melakukan hal buruk kan? Menculik wanita polos? Atau psikopat? Kalau aku pembunuh, kau pasti sudah mati. Aku mau ke kantor pusat. Ikut aku. Oh. Pak Jeffrey, ada wanita yang mencarimu. Aku tidak bisa mencegahnya, dia sudah di kantormu. Wanita? Kak Jeffrey? Anin, berwaspadalah dan lindungi aku. Kau paham? Oke, Pak Jeffrey. Nona, jaga jarak dari Pak Jeffrey. Jeffrey, lama tidak bertemu. Sela, Jeffrey, Sela, Sela. Jangan-jangan Sela cinta pertama Pak Jeffrey. untuk apa kesini? Jeffrey, aku... Apapun alasannya, ini adalah kantorku. Anin, antar dia keluar. Iya. Nona, silahkan pergi. Jeffrey, kau masih marah aku pergi tanpa kabar? Aku punya alasan. Biar ku jelaskan. Dulu aku sakit parah dan tidak mau membuatmu khawatir, jadi aku pergi. Pak Jeffrey, sepertinya kalian harus berbicara. Anin, siapa bosmu, aku atau dia? Aku bilang antar dia keluar. Nona, silakan segera pergi. Jeffrey, kenapa kau tegas sekali denganku? Dulu itu memang salahku. Anin, aku Harusnya tidak peduli percaya bagaimana pada caramu kebohongan bawa itu. dia pergi Tapi dari aku sini. tidak ada berniat Usir dia untuk dari sini atau aku mengkhianatimu. potong gajimu. Aku sungguh-sungguh, aku 3, tidak berbohong 2, padamu. 1. Berhenti! Berhenti! Apa dia meninggal? Pak Jeffrey, aku tidak bermaksud melukai pacarmu. Pacar apanya? Bukannya dia penting bagimu? Itu kan arti pacar. Itu kata orang di novel. Aku menyuruhmu usir dia keluar bukan buat dia pingsan. Kalau dia bangun dan menuntut kita bagaimana? Kita harus apa? Apa maksudmu apa? Panggil ambulans. Halo, ambulans? Dia cuma pingsan saja, istirahat sebentar juga bangun. Jeffrey,
Dia cuma mematuhi perintahku. Kalau kau marah, salahkan aku. Jeffrey, kau membela dia begitu saja? Jangan-jangan yang kau katakan pada Fanny itu adalah kebenaran? Kau juga ada di sana? Kau jatuh cinta padanya? Itu urusan pribadiku. Tagihan medisnya sudah kubayar. Mulai sekarang, jangan ganggu aku lagi. Jeffrey, maaf, jaga dirimu. Jeffrey, Pak Jeffrey. Jadi kita mengabaikan dia? Bagaimana lagi? Apa kau mau merawat dia? Itu wanita ya waktu itu. Dia sedang apa di sini? Lupakan saja. Kita fokus pada Sela. Sela, bagaimana kau bisa sampai pingsan? Untung aku kenal dengan dokternya. Kalau dia tidak menelpon, aku tidak akan tahu. Bagaimana keadaanmu sekarang? Ibu. Anakku sayang. Jujurlah padaku. Apa kau dirundung? Beritahu, biar aku yang membelamu. Itu Jeffrey. Jeffrey tidak mau denganku lagi. Jeffrey? Jeffrey Sander. Jangan-jangan dia mantan pacar yang tidak bisa kau lupakan itu? Jadi karena itu dia barusan keluar. Aku buru-buru datang untuk menjenguknya. Kuharap dia menungguku. Tapi ternyata dia jatuh cinta dengan yang lain. Jatuh cinta dengan yang lain, dengan wanita yang bersamanya. Kenapa dia perlakukanmu seperti ini? Kau tidak memberitahunya. Kepergianmu yang tanpa kabar itu karena kau sakit. Sudah kuberitahu, tapi dia tidak percaya. Dia diam saja saat wanita itu memukulku. Apa? Wanita itu memukulmu? Kurang ajar. Ibu, aku berusaha untuk sembuh demi Jeffrey, tapi dia tidak mau lagi dengan. Untuk apa aku hidup? Sela, jangan berpikir begitu. Wanita itu tidak pantas dibandingkan denganmu. Tapi aku hanya seorang yatim. Sudah tidak lagi. Mulai sekarang, kau anak resmiku, anak Sapingkan. Ibu, ini aku tidak bisa terima. Ini warisan keluargamu. Aduh, kau ambil saja. Dulu kalau kau tidak menyelamatkanku waktu aku pingsan, aku tidak akan ada di sini. Aku punya dua, Liontin Gyok ini. Pada saat putriku hilang, Liontin satunya juga hilang. Kalau sekarang dia masih hidup, dia pasti seumuranmu. Ibu, kau tidak akan bertemu Nana lagi. Kuharap sudah bertahun-tahun aku sudah menyerah. Tapi sekarang melihatmu seperti melihat Nana. Jadi kau ambil saja. Mulai sekarang kau putriku. Terima kasih, Ibu. Mulai sekarang aku menyayangimu seperti Nana menyayangimu. Jadi aku siapamu? Ibu. Putriku yang baik. Jangan khawatir, akan Ibu bantu. Aku pastikan Jeffrey akan kembali padamu. Jeffrey, orangmu memukuliku sampai begini. Bahkan kau tidak minta maaf. Apa maumu? Tentu aku mau dia berlutut dan minta maaf. Kau yang kurang ajar duluan. Sebenarnya, dia masih mengampuni. Kau? Kenapa? Kamu coba lagi. Anin. Siap. Jeffrey, kau tunggu saja. Akan kubuat kau menyesal. Astaga, mana Liontin Gyokku? Sudah aku cari di mana-mana tapi tidak ketemu. Harusnya di sini. Kalau tidak di sini di mana lagi?
Jangan bilang keluarga ini dihantui. Anin. Anin. Tuan muda, di mana Anin? Aku tidak melihatnya di mana-mana. Anin itu, dia kira bisa malas-malasan di rumah. Cepat kau cari dia. Baik. Tuan muda, kami sudah mencari di mana-mana, tapi Nona Anin tidak ketemu juga. Rumah ini tidak begitu besar. Ada di mana dia? Astaga. Quinta. Kakak mau main dengan kita? Dia adikmu? Ini? Begini? Sempurna. Wah. Quinta jatuh dari tangga. Saat ibuku meninggal dia jadi begini. Dan sejak itu, dia tidak mau pergi dari loteng dan tidak suka orang asing. Cuma aku dan kakek yang menjenguk dia. Ini. Ini buat kamu, Kak. Kakak tidak mau, buat Quinta saja. Oke. Lalu pikirannya... Dokter bilang dia bisa sembuh. Atau akan begini untuk selamanya. Aku biasanya repot dan tidak punya waktu dengannya. Jarang ada orang yang dia sukai begini. Terima kasih sudah menemani. Aku sangat suka Quinta, dan aku sangat suka bermain dengannya. Lagi pula, dia yang menemukan liontin Gyoko. Liontin Gyok? Ini benda yang sangat penting bagiku. Semua ini berkat Quinta. Kalau kau mengizinkan, aku bisa temani dia setiap hari. Terima kasih. Kakak, apa yang kau katakan itu benar? Yeay! Kakak main denganku. Yeay! 홍차의 우유 나봤나요 맛이 좋거든요 Kakak, apa kau bermain-main ciuman dengan kakak? Itu menyenangkan. Menyenangkan sekali. Pekerjaanmu belakangan ini baik. Hari ini kau bisa cuti. Dan besok cuti juga. Kakak, coba terbang lagi. Aku mau lihat. Quinta, jangan buat dia terbang lagi. Kita bermain karet lagi yuk. Oke. Tuan muda, Anda tidak mengajak Nona Anin. Hari ini dia sedang cuti. Tapi sekarang tanggal 11 September. Setiap tanggal ini, hal buruk selalu saja terjadi. Sepertinya Anda harus membawanya. Siap-siap, lemparkan padaku. Tangkap. Lupakan saja. Tidak ada hal buruk yang terjadi seperti tahun lalu. Lagi pula, aku telah menemukan bintang keberuntunganku. Quinta akhirnya punya teman bermain. Jangan ganggu dia. Tapi sudahlah, jangan dibahas. Dia pasti kesakitan. Kenapa punggung itu terlihat familiar ya? Hei, kau tahu hari ini tanggal 11 September. Setiap tahun di tanggal ini selalu terjadi hal buruk pada keluarga ini. Tuan dan Nyonya tua terkena sial juga di tanggal ini. Tentu saja aku tahu, tapi sekarang yang sehat hanya tinggal tuan muda saja.
Menurutmu, apa ini gilirannya? Orang yang di luar itu orang yang sama dengan orang yang melempar korek di pesta. Quinta, tunggu sebentar, oke? Johan, mana Jeffrey? Dia tidak ada di rumah. Tidak percaya. Dia hanya tidak mau menemuiku. Sudah aku bilang. Ada yang terjadi dengan Jeffrey. Bos Jeffrey, kau di mana sekarang? Aku sedang lari. Kau ingat orang yang melempar korek padamu di pesta itu? Sepertinya dia mengutipmu sekarang. Apa? Kau harus hati-hati. Siapa yang menyuruhmu membunuhku? Kau kemarin beruntung bisa kabur dariku. Tapi kali ini aku akan membunuhmu. Apa yang mereka tawarkan padamu? Kau jangan konyol. Kalau aku membunuhmu, tidak akan ada yang tahu siapa pelakunya. Akan kubakar tubuhmu dan semuanya akan mengira ini kutukan 11 September keluarga Sander. Dari mana kau tahu kutukan itu? Diamlah kau. Jeffrey! Anin? Kau tidak apa? Anin, kau lagi... Kau terluka? Anin, kau di sini. Bintang keberuntungan. Jeffrey! Jeffrey! Apa? Gagal lagi? Dia juga ketahuan? Bocah itu beruntung sekali. Ayah, apakah dia akan mengadukan kita? Jangan khawatir, kami tidak pernah ketemu. Menengah yang kusuruh sudah pergi ke luar negeri. Tidak ada jejak ke arah kita. Bagaimana kalau bocah itu mengancamnya dan dia masih belum bangun? Ini adalah waktu yang tepat. Ayah, jadi maksud ayah kita pergi ke rumah sakit sekarang dan beraksi apapun yang terjadi. Ibumu dan aku, itu bibi dan pamannya. Wajar kalau kita perhatian ke keponakan. Setelah beraksi, kalau dia bangun atau tidak, itu terserah kita. Kau memang bisa diandalkan. Ayo pergi sekarang. Halo, siapa ini? Bu Pink kan? Anin, apa yang... Kenapa kau mendorongku? Anin, biarkan aku masuk. Kau tidak boleh masuk. Siapa kau menghentikanku? Aku pacarnya Jeffrey. Bos Jeffrey sudah bilang dia tidak ada hubungannya dengan kau. Aku cuma mau lihat Jeffrey. Nona Anin, kau malah jadi sombong. Bagaimana kalau Pak Hansel datang? Apa kau mau menahannya? Selain keluarga bos Jeffrey, tidak ada yang boleh masuk. Brengsek kau. Besar mulut dia. Brengsek kau. Besar mulut dia. Sejak kapan kau memerintah di keluarga Sander? Jadi kau adalah Sela. Bu Pink kan selalu menyebutmu. Baru sekarang aku bertemu denganmu. Tidak kusangka kau adalah mantan pacar Jeffrey. Kau tidak tahu, dia tidak pernah berhenti memikirkanmu. Halo Bibi, aku mengkhawatirkan Jeffrey, jadi aku datang tanpa diundang. Kalau bisa, boleh aku di sini mengurusnya? Sempurna. Dengan dia sebagai kedok, memudahkan kami untuk bertindak. Tentu saja, kami berencana membawa Jeffrey ke tempat kami untuk kesembuhannya. Kau seharusnya ikut dengan kami. Iya, tidak. Bos Jeffrey tidak boleh keluar. Apa hubungannya denganmu? Aku pengawal bos Jeffrey.
Aku bertanggung jawab atas keselamatannya. Selain keluarganya, tidak ada yang bisa masuk. Kau Konyol sekali. Seorang pengawal biasa berani ikut campur urusan keluarga. Pak Hansel, iya, bisa kau atur orang dari keluarga Sander? Bu Pinkan, Anda tidak tahu. Gadis ini telah menipu. Sejak Jeffrey bertemu dengannya, dia seperti diberi mantra, tidak mau mendengarkanku. Baiklah, aku tidak keberatan menolong keluarga Sander untuk mendisiplinkan bawahannya. Pengawal, usir dia keluar dari sini. Apa yang kau lakukan? Sudah kubilang, selama aku ada di sini, tidak boleh ada yang mengusir Bos Jeffrey. Huh, apa kau pikir kau yang berkuasa? Aku punya banyak bawahan. Mari kita lihat seberapa lama kau bisa bertahan. Penjaga, hentikan! Kenapa dia masih hidup? Apa yang kalian lakukan? Berani menyentuh cucuku, harus lewati aku dulu. Sri Kanti? Itu kau? Sri Kanti, aku tahu kau masih hidup. Akhirnya aku menemukanmu. Nenek, Kau panggil apa? Siapa kalian? Nenek. Nenek tidak ingat kami. Aku Jeffrey, Nek. Sri Kanti, kau juga tidak mengingatku. Nenek! Akhirnya nenek kembali. Nenek tidak tahu kami rindu. Iya, diamlah. Ayah, aku masih belum selesai dengan kalian. Apa rencana kalian? Ingin memulai pemberontakan? Ayah, kami cuma mau membantu menjaga Jeffrey. Kau kira bisa lebih baik dari rumah sakit? Membawa orang luar untuk menolong? Kau ambil kesempatan di keluarga Sander. Sekarang memberikan orang keuntungan? Kakek salah paham. Kau tidak berhak bicara di sini. Kau memandang rendah cucuku. Sekarang tanpa malu menempel dengannya. Keluarga Sander tidak kekurangan menantu. Nona Anin, itu benar kan? Pak Sander, Anda tidak merasa kelewatan? Dulu Sela itu punya alasan untuk pergi. Bu Pinkan, ini urusan keluarga Sander. Jadi Anda jangan ikut campur. Kau, Jeffrey, jangan salahkan ibu. Ini semua salahku. Aku hanya mau menjagamu. Tidak sangka begini jadinya. Aku minta maaf. Sela! Sri Kanti, mari kita bicara di rumah. Iya. Ayah, Paman Hansel, ini masalah keluarga Sander. Orang luar tidak boleh ikut terlibat. Kau? Sri Kanti, apa kau ingat kita duduk minum teh dan bermain catur? Kau ingat itu? Aku ingat ini. Aku sering memimpikannya. Tapi, tidak ada yang bisa menyelesaikannya. Aku akan bermain denganmu. Aku akan bermain denganmu sekarang.
Tidak kusangka nenek itu nenekmu. Oh iya, bagaimana nenek bisa berjumpa denganmu? Dan kenapa dia bisa lupa ingatan? Dulu nenek mengalami kecelakaan mobil. Kecelakaan mobil? Tidak, kalau ingatannya kembali, semuanya akan terungkap. Hah? Kau gila? Kau mau membunuhnya? Kalau sampai orang itu tahu, Dia memang sudah tahu. Makanya dia tidak boleh hidup. Hari ini dia harus mati. Apa? Jadi ayah yang menabraknya? Ayah, ibu, kenapa aku tidak diberitahu masalah ini? kami kira dia mati. Itu sudah lama sekali. Aku sampai hampir lupa. Siapa sangka dia akan muncul lagi. Ayah, lalu bagaimana jadinya? Wanita tua itu kembali ke rumah Sander. Jeffrey merubah tempatnya menjadi benteng. Orang-orang yang bisa membantu kita sudah diusir. Jadi sekarang ini bagaimana, ayah? Jangan terseret lebih jauh. Kita harus ambil alih grup Sander segera. Walaupun harus terungkap, kita masih bisa melarikan diri. Apa? Kau melihat seseorang mengejarnya? Apa yang kau lakukan? Nenek! 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 Bangun! Bangunlah, Nek! Seseorang tolong! Tolong! Nenek! Sejak saat itu, Nenek melupakan semua orang. Kecelakaan mobil itu meninggalkan kondisi permanen. Apa kau masih ingat orangnya seperti apa? Saat itu gelap sekali dan kaca menghalangiku. Aku tidak bisa melihat dengan jelas. Tapi, aku ingat 3 digit angka plat nomornya. Aku ingat 3 digit terakhir angka plat nomornya. Itu 438. Apa kau yakin? Johan, bantu aku cari sesuatu. Sela, apa yang kau lakukan? Ibu, semua salahku hingga ibu diusir dari keluarga Sander. Aku tahu ibu selalu ingin bekerja sama dengan mereka. Tapi aku menghancurkannya. Aku tidak pantas jadi anak ibu. Yuk ini, aku kembalikan saja. Aku menganggapmu sebagai anakku. Tidak ada yang bisa ambil lagi. Apa keluarga Sander itu sebanding denganmu? Tapi aku tidak berguna. Jeffrey juga tidak suka denganku. Itu kerugiannya. Tapi, kalau kau menyukainya, ibu akan menolongmu untuk mendapatkannya. Ibu, kau baik sekali. Baiklah, jangan berlebihan. Aku sudah ada beberapa tugas. Malam ini, aku akan mengajakmu makan. Terima kasih, Ibu. Aku pergi dulu. Halo, Sayang, sudah lama sekali. Apa kau merindukanku? Teddy? Bagaimana aku mendapatkan nomorku? Aku kira kau senang bisa mendengar suaraku lagi. Lagi pula kita sudah habiskan malam yang menyenangkan bersama. Katakan, kira-kira apa yang akan dilakukan Jeffrey kalau dia tahu yang kita lakukan di belakang? Apa maksudmu? Mudah saja, bantu aku dapatkan grup Sander dan aku akan menolongmu mendapatkan Jeffrey. Bagaimana? Kau kira aku bodoh? Kalau aku membantumu, lalu Jeffrey mengetahuinya? Jangan khawatir. Selama kau melakukan yang minta, maka dia tidak akan punya pilihan lain. Ini mobil keluarga Hansel? Artinya, orang yang dulu mencoba membunuh nenek. Apa kau ingat orang yang mau membunuhku? Maksudmu, orang yang dikirim keluarga Hansel dulu? Memang belum ada cukup bukti. Tapi aku curiga, keluarga Sander dikutuk karena ini berhubungan dengan mereka. Ya Tuhan.
Johan, cepat kau cari tahu apa yang dilakukan keluarga Ansel dulu. Oh iya, jangan beritahu kakek dan nenek dulu. Baik. Tidak apa-apa, ini aman. Cobalah. Jangan takut, aku di sini. Aku tidak mau keluar. Tidak berguna. Dia sudah mencoba berulang kali tapi tetap tidak mau. Kau sudah pertimbangkan itu. Mungkin dia hanya takut dengan tangga. Takut dengan tangga. Takut dengan tangga. Quinta, bagaimana kalau aku gendong? Tutup saja matamu dan kau peluklah aku. Kita akan turun ke bawah. Ayo dicoba. Kalau gagal kita kembali. Kalau tidak bisa kita pulang. Ayo. 1, 2, 3, ayo. Aku bisa ke bawah. Aku benar-benar bisa, Kak. Ini hebat. Aku bisa ke bawah. Srikanti, Quinta sudah bisa meninggalkan loteng. Iya, itu bagus. Aku senang sekali. Ini bagus, bagus sekali. Anin, terima kasih banyak. Kenapa berterima kasih? Aku hanya menebak saja. Tidak, karenamu, keluarga kami sudah membaik. Dan karenamu, aku merasa hidup ini ada harapan. Jeffrey, Sheila, Jeffrey. Sheila, Hantu! Ada hantu! Lari! Ada hantu! Quinta, Akan kuperiksa. Ada apa dengan Quinta? Sebelumnya dia tidak begini. apa keadaan Quinta berarti untukmu? Semua itu bukan urusanmu. Kau pasti Nona Sheila. Benar, Nenek. Saya Sheila Misha. Saya dan Jeffrey adalah teman. Ternyata teman. Kau duduklah di sini. Jeffrey, jangan kejam begitu. Johan, ya aku lelah. Aku mau istirahat. Anin, Bos Jeffrey, menjaga keamanan pribadi. iya, Bos Jeffrey, menjaga keamanan pribadi. Oh. Nona Anin, kau hanya seorang pelayan, beraninya memerintah di sini. Nona salah paham. Aku hanya berharap Nona bisa menjaga jarak aman. Dengar, Bos Jeffrey. Hantu, lari! aku akan periksa Quinta. Nona Sheila, kalau ada sesuatu katakan saja. Nenek, aku hanya ingin meminta maaf. Nona Sheila, aku tidak mau berdebat denganmu. Kau juga melihatnya. Hati Jeffrey bukan untukmu. Sekeras apapun usahamu akan sia-sia. Kalau kau mau mendengar nasihatku, kau pasti akan menyerah. Nenek, Jeffrey hanya marah padaku. Aku tidak percaya dia begitu. Tolong kasih aku kesempatan lagi. Nona Sheila, kenapa kau keras kepala? Itu kan gioknya Anin. Kenapa dia juga punya? Baik kalau begitu. Akan kuberi kau satu kesempatan lagi.
Aku akan meminta Johan menyiapkan kamar. Kau boleh menginap malam ini. Ambil kesempatan ini untuk membicarakannya dengan Jeffrey. Nenek, aku sudah jelaskan semua padanya. Kenapa dia harus menginap? Benar. Bukankah itu sudah jelas? Dia jangan digantung begini. Jeffrey, menolaknya tidak akan membantu. Meski kau tidak takut, kau harus memikirkan pacar masa depanmu. Jangan tinggalkan lagi. Yang terpenting, biarkan dia sampai menyerah. Baiklah, aku mengerti, Nenek. Kenapa kau menarikku? Johan, mari sini. Apa yang bisa kulakukan? Bantu aku mencari sesuatu. Apa? Kau mau aku berpura-pura di depan Sela? Tidak mau. Tadi aku sampai tegang pura-pura jadi pacarmu. Aku tidak bisa berperan sejauh itu. Siapa bilang pura-pura? Aku mau membuatnya nyata. Hah? Apa? Lupakan saja. Aku tidak bisa melakukannya. Cari saja yang lain. Bayarannya ganda. Sayang, kau lapar, lelah, dingin tidak? Ya ampun, wajahmu pucat. Pekerjaan melelahkanmu ya. Aku kasihan melihatmu. Karena ada kau, aku tidak lelah. Hentikan, kau itu terus saja merayuku. Dia pergi. Jeffrey, aku ingat ini kesukaanmu. Aku yang membuatnya. Cobalah, ini enak. Anin, kau kurusan karena menjagaku. Ini, makan lagi. Kakek nenek, selagi di sini ada yang ingin aku diskusikan. Aku ingin bertunangan dengan Anin. Tidak, nenek. Kami tidak bertunangan. Aku cuma mau menikah dengannya. Aku harap kalian bisa merestui. Tapi gak di sini. Selama kalian jatuh cinta, tentunya kami tidak mau menghentikan kalian. Terima kasih nenek. Anin, akhirnya kita bisa bersama. Kalau membantuku mengambil desain produk baru grup Sander, aku janji Jeffrey akan menikahimu. Jeffrey, kau yang memaksaku. Bagaimana kau tahu dia mencuri file rahasia? Aku tidak tahu, tapi aku mengenalnya. Pasti ada alasan untuk melakukan sesuatu. Aku sudah mencampakkannya, tapi dia tetap bergantung. Pasti ada motif lainnya. Tapi, apa manfaat itu bagi dirinya? Bukan untuknya, tapi untuk keluarga Hanso. Maksudmu, dia terhubung dengan mereka? Bagaimana kau tahu? Sela ada main dengan Teddy. Apa? Kau bilang Sela berhubungan dengan Teddy? Sempurna. Dengan ini, maka kita bisa menyeret anak itu. Ayah, aku juga menghubungi beberapa perusahaan dan ambil semua dokumen mereka. Dengan begitu, sehebat apapun Jeffrey, dia tidak akan bisa bangkit. Bagus, nak. Bagus. Besok kita ke grup Xiao. Mengambil kembali yang harusnya jadi milik kita. Nyonya, aku sudah menemukan apa yang Anda minta. Sela memang pergi ke luar negeri selama 3 tahun. Waktu di sana dia menolong Pingkan Sari yang pingsan di pinggir jalan. Makanya Pingkan Sari angkat dia jadi anak angkat. Pingkan Sari? Apa dia perempuan yang membantu Sela di rumah sakit? Benar, suaminya Pingkan Sari itu mati muda. Mereka punya anak perempuan, tapi anak itu hilang. Apa katamu? Dia kehilangan anak perempuan? Berapa usianya? Sekarang umurnya
Mungkin 24 atau 25 tahun. Itu mirip dengan Anin. Jangan-jangan itu giok miliknya. Bisa jadi dia itu ibu kandung Anin. Hubungi Pinkansari sekarang. Bilang aku mau bertemu, bicara sesuatu. Apa? Nyonya, ada masalah di perusahaan. Hah? Jeffrey Sander kapan keluar? Suruh keluar sekarang, benar. Semuanya tetap tenang. Bos Jeffrey segera datang. Kami sudah menunggu hampir 2 jam. Kelihatannya Jeffrey tidak berani muncul. Benar. Kalau dia tidak bisa ganti rugi, dia harus lepas saham dan mundur. Benar. Aku yakin dia sengaja membocorkan produknya sendiri. Kita semua memasukkan tabungan kita ke proyek ini. Kalau dia tidak menjelaskannya hari ini, tidak akan selesai. Iya benar, tidak akan selesai. Tidak akan beres. Tenang dulu. Tidak akan beres. Tenang. Tenang keluar. Tenang, semuanya tenang, jangan panik. Bos Jeffrey saat ini sedang di jalan, oke? Kalian semua mau memberontak? Hansel, ini lagi-lagi adalah idemu? Aduh, ayah, jangan menyalahkan aku terus. Meskipun aku bukan anak kandungmu, aku sudah jalankan kewajiban sebagai anak kan? Kali ini cucu kandungmu yang buat masalah. Aku cuma mau membantu. Iya kakek. Kakek tidak tahu ya, seberapa buruk orang-orang membicarakan kita. Mereka bilang keluarga Sander punya anak sial yang tidak cuma membuat orang tuanya mati, tapi juga menyeret pemegang saham dan karyawan. Kakek lihat kan kenapa dulu kakek keras kepala? Kalau saja serahkan ini lebih awal, mungkin tidak akan terjadi seperti ini. Tidak terlambat untuk mengakui kesalahan. Ayah, jangan memanjakan Jeffrey lagi. Serahkan perusahaan pada kami. Setidaknya, atas dasar kekeluargaan, kami akan beri pensiunan lebih besar. Kalian... Sander. Hansel, dulu Sander hanya mengangkatmu karena baik hati. Dia dan ayahmu teman seperjuangan. Selama ini, dia selalu perlakukanmu dengan adil. Begini caramu membalas budi? Dia berutang padaku. Semua tahu. Nyawanya diselamatkan ayahku. Kalau bukan karena ayahku, apa dia bisa sampai di sini? Kekayaan keluarga Sander harusnya dari dulu milik keluarga Hansel. Srikante, ini semua salahku. Dulu semua itu selalu karena urusan mereka. Aku bilang kau cerewet, yang membuatmu pergi dari rumah, menempuh bahaya, sampai kehilangan ingatan. Kita suami istri kehilangan lebih dari 10 tahun bersama. Sekarang kupikir-pikir, ini semua salahku. Ayah, sudah jangan ditunda-tunda. Nanti-nanti malah membuat masalah yang baru. Kalau kau kasih perusahaan ke kami sekarang, kau juga kan bisa jadi tenang. Melihat keadaan sekarang, sulit untukmu bangkit sekali lagi. Siapa yang bilang keluarga Sander tidak bisa bangkit? Siapa bilang keluarga Sander tidak bisa bangkit? Jeffrey, kau baik-baik saja? Begitu dengar kabar ini, aku buru-buru datang pagi ini. Kau tidak perlu khawatir, ibuku sudah setuju. Asal kau mau balikan denganku, dia mau menutup sebagian kerugian perusahaan. Jeffrey, akhirnya kau datang juga. Kau harus berikan penjelasan soal bocornya produk. Benar. Jeffrey, aku tahu kau tidak sengaja. Tidak apa-apa. Selama ibuku masih ada, walau kehilangan segalanya, dia akan bantu kau bangkit lagi. Siapa yang bilang kalau desainnya bocor? Apa? Bagaimana Memang ini? Bocor kan ya? Jeffrey, kau sedang sok berani ya? Desain produk baru sudah menyebar kemana-mana. Apa kau yakin itu desain aslinya? Apa maksudmu? Halo, Pak Zaki? Jadi Hansel, kau mau main-main denganku ya? Desain itu sampah sekali. Berani-beraninya kau berikan padaku yang palsu.
Kau tunggu saja. Pak Zaki, halo Pak Zaki. Ada apa ini? Soalnya desain yang baru tidak pernah bocor. Kalian semua ditipu. Apa? Hansel, kau sendiri yang bilang kalau Jeffrey membocorkannya dan mengajak kami ke sini. Kau menipu kami. Itu salah paham. Kami juga ditipu. Begitu ya? Jadi salah paham. Lalu ini apa? Itu kan wanita itu. Bukan itu dia. Dia yang menyuri filenya. Sela, ternyata kau. Nona Sela. Jadi yang menyuri rahasia perusahaan ternyata kau. Keluarga Sander salah apa padamu? Sampai kau fitnah kami begini. Ibu, aku bisa jelaskan. Itu tadi Hansel, dia yang memaksa aku. Sela Misa, kau... Dia bilang kalau aku tidak menurutinya, dia membuatku tidak bisa masuk keluarga Sander. Jeffrey, aku terlalu mencintaimu karena itu. Benarkah? Kau cinta kepadaku atau takut Teddy Hansel akan membocorkan hubungan gelap kalian? Bagaimana kau tahu? Aku sudah tahu. Waktu kalian berdua mesum di dalam kamar 3 tahun yang lalu. Tidak heran kau selalu bersikap dingin padaku. Tidak heran waktu aku bilang sakit kau tidak peduli. Jadi aku hanya bahan ledekan untuk kalian? Jeffrey, kenapa kau tega sekali? Selamisha, tidak tahu malu ya? Kau sendiri yang duluan selingkuh. Kau juga yang pergi tidak bilang-bilang. Masih berani kau bilang Jeffrey itu tega? Kau di mana saat dia sendirian? Sekarang hidupnya membaik kau kembali. Mukamu tebal sekali seperti tembok kota ya. Diam kau. Kau pikir kau siapa? Apa hakmu ikut campur dalam urusan kami? Dia wanita yang paling kucintai. Tidak sepertimu yang rela meninggalkan cinta demi keuntungan pribadi. Dia jujur. Dia berhati baik dan juga polos. Dia bintang keberuntunganku. Dan kau cuma bencana yang harus kulalui. Tidak. Aku tidak percaya. Anin, ternyata kau. Ini semua salahmu. Anin! Oh, Srikanti! Nenek! 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 Srikanti, kau tidak apa-apa? Nenek baik-baik saja. Apa nenek itu sudah tahu kita yang bunuh Sandy Sander? Santai saja. Kalaupun dia tahu, dia tidak punya bukti. Malah itu akan membuat dia cepat mati. Iya juga. Keluarga Sander akan mati cepat atau lambat. Terus semua harta mereka akan jadi milik kita. Siapa itu? Aku periksa dulu. Aku ingat sekarang. Aku ingat semuanya. Mereka itu yang membunuh anak dan menantuku. Mereka itu yang membunuh anak dan menantuku. Apa? Aku ingat dengan jelas. Waktu itu, aku mendengar rencana mereka. Mereka menabrakku menggunakan mobil. Untungnya aku beruntung dan selamat. Itu semua berkat Anin. Aku bisa hidup dengan sembunyi-sembunyi. Jadi ternyata kalian yang menabrak, kalian benar-benar jahat. Kakek, polisi baru saja memberikan kabar kalau pembunuh yang menyerangku di gunung juga ada hubungannya dengan mereka. Jadi kutukan itu selama ini soal bintang sial itu juga adalah ulah mereka. Apa?
Apa? Tuan Sander perlakukan dengan baik. Bagaimana bisa balas budi dengan bunuh orang? Sungguh tidak punya hati. Sepertinya aku juga ada urusan dengan keluarga Hansel. Lebih baik putuskan hubungan sekarang. Iya, aku juga. Orang seperti itu tidak boleh dekat-dekat. Tidak tahu bagaimana nanti kalau mati. Tidak. Aku tidak bunuh siapapun. Dia hanya memfitnahku. Sander, ayahku rela mati untuk menyelamatkanmu dulu. Semua yang kau punya itu harusnya milikku. Aku hanya mengambil hakku saja. Aku tidak salah. Siapa yang bilang ayahmu mati menyelamatkanku? Dia pensiun dari militer dan karena menganggur, aku yang mengajak dia masuk perusahaan. Kami pernah pergi ke selatan urusan bisnis dan di sana sedang terjadi banjir besar. Dia mati karena menyelamatkan anak dan dia pun terseret banjir. Tidak mungkin. Nah, tapi mereka bilang kepadaku, mereka, maksudmu itu, para keluarga penghisap darahmu itu. Mereka telah membohongimu agar kau bantu mereka agar mendapatkan lebih banyak uang. Masalah ini, semua yang ikut dinas luar denganku tahu. Kalau kau tidak percaya, bisa telepon untuk konfirmasi satu-satu. Tidak mungkin, tidak mungkin. Dulu aku menerimamu cuma karena menghargai ayahmu sebagai kawan seperjuangan. Tapi kebaikan bodohku malah mencelakakan keturunanku sendiri. Kalau aku bisa mengulanginya, tidak akan aku berikan kau perhatian sedikit pun. Satpam. Anin, tahan dia. Dia itu... Nenek. Nenek, Sri Kanti. Dokter, bagaimana kondisi nenekku? Jangan khawatir, nenek cuma gegar otak ringan. Tapi karena gumpalan darah lama di otaknya pecah, perlu waktu sampai dia siuman. Jadi tolong rawat dia baik-baik. Kakek belum sembuh total. Lebih baik kakek pulang istirahat dulu. Biar aku dan Anin yang menjaga di sini. Iya, kakek. Nenek pasti tidak mau melihat kondisimu semakin buruk karena dia. Baiklah. Sri Kanti, besok aku datang lagi. Johan. Iya, ayo kita pulang. Soal yang aku bilang tadi padamu di ruang rapat. Jangan khawatir. Aku tidak anggap itu serius. Tidak bisa. Harusnya kau serius. Yang kuucapkan tadi, semua dari hati yang paling dalam. I wanna be a weekend lover. Yeah, I'ma be the best damn lover you got. I wanna mess up your covers. Anin, apa kau mau menjadi kekasih? Tapi aku ini miskin, tidak cantik juga. Tidak layak untukmu. Kau begitu cantik. Dan di dunia ini tidak ada yang lebih cocok denganku selain kau. Tapi aku super kuat. Itu yang makin membuatku suka. Lagi pula, punya kekasih memberikan rasa aman sebesar ini cuma aku yang punya. Apa kau masih ada keraguan? Berarti, apa kau setuju? Terima kasih. Anin, kau jangan khawatir. Aku pasti akan baik padamu. Tempat tidur 117 perlu ganti perban. Aku mau beli makanan dulu. Jangan dekat-dekat. Selah. Bicara saja baik-baik. Taruh pisaunya, jangan macam-macam. Mundur, aku pulang untuk mendapatkan Jeffrey lagi. Tapi sekarang dia tidak mau aku. Terus untuk apa aku hidup? Selah, asal kau taruh pisaunya,
Apapun yang kau mau, ibu setuju. Benarkah? Benar. Ya sudah, aku mau kau mengantarku ke rumah sakit sekarang. Oke. Kenapa kalian kesini? Kau Anin ya? Ini 5 miliar, ambil uangnya, dan pergi dari keluarga Sander. Klasik sekali. Kenapa aku harus nurut kalian? Tinggalkan Jeffrey. Atau aku tidak akan segan-segan melumpuhkanmu. Lawan kalian berdua. Mundur kau, atau aku akan bertindak kasar. Anin, aku tahu kau ini kuat. Jadi aku menyewa khusus pengawal top di negeri ini. Sekuat apapun dirimu, kau tidak akan bisa melawan mereka hari ini. Sela, kalau Jeffrey berpaling karena wajah ini, kalau begitu aku akan hancurkan wajah ini duluan. Jangan! Pingkan Sari, dia itu adalah anak kandungmu. Pingkan, gantungannya. Lihat gantungan yang dipakai Anin. Tunggu. Ini asli. Kau benar-benar anakku. Lepaskan dia sekarang. Nana, ibu akhirnya menemukanmu. Maafkan ibu. Ibu tidak tahu itu dirimu. Ibu, bagaimana bisa dia jadi anakmu? Itu tidak mungkin. Gantungan itu tidak mungkin palsu. Tidak ada gunanya untuk keras kepala sekarang. Aku akan mengirimmu ke luar negeri. Nenek, aku bawa Quinta buat menjenguk nenek. Ada apa ini? Hantu! Dia hantu! Jangan dorong aku! Kak, tangganya tinggi sekali. Sakit. Jadi kau yang telah mendorong Quinta dari tangga? Iya, aku yang mendorongnya. Dia terus menghalangiku untuk bertemu denganmu. Quinta masih kecil saat itu. Bagaimana bisa kau sekejam itu? Siapapun yang menghalangiku, tidak akan kubiarkan. Lalu kenapa dia? Kenapa dia mudah mendapatkan semua yang harusnya jadi milikku? Kau mengkhianatiku. Takdir tidak adil padaku. Anin, kalau aku tidak bisa, kau juga tidak akan bisa. Jangan! Wajahku! Sela! Wajahku! Kakek, nenek, Quinta, tidak perlu mengantar kami. Kakek, kakimu baru sembuh. Jangan berdiri terlalu lama. Dan Quinta, kau juga baru aja membaik. Jangan sampai terpancing emosi. Anin, jangan khawatir. Kakiku sudah sembuh total sejak lama. Sekarang aku lebih bersemangat. Cuma jalan beberapa langkah lagi. Tidak akan ada masalah. Jeffrey, jaga baik-baik Anin selama di sana. Anin itu selalu polos. Pastikan kau harus lebih memikirkan dia. Kakak ipar, jangan sampai lupa padaku ya. Baiklah, kakek, nenek, Quinta. Kami cuma pergi bulan madu. Bukan mau mencari kitab suci. Beberapa bulan lagi juga pulang. Oke. Kami tidak akan cerewet lagi. Ya sudah, kami berangkat dulu. Iya. Hati-hati di jalan. Selamat bersenang-senang.